Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Takasmaya, inilah 3 berita populer pekan ini. Kasus penganiayaan juru parkir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan kini dalam penyelidikan polisi. Pelaku penganiayaan yang merupakan anak anggota DPRD Wajo telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain menetapkan pelaku berinisial AAN, Kepolisian Resort Wajo juga telah memeriksa sejumlah saksi atas kasus penganiayaan seorang juru parkir. Korban Suwandi telah menjalani pemeriksaan dan visum dokter di Rumah Sakit Umum Lamadukeleng. Sebelumnya kasus penganiayaan juru parkir oleh anak anggota DPRD Wajo sempat viral di media sosial. Kasus ini pun telah naik ke tahap penyidikan. Kejadian yang sedang ramai di media saat ini, di mana adanya pemukulan terhadap juru parkir di depan Mr. DIY. Untuk saat ini pemeriksaan telah kami lakukan semua. Untuk saksi-saksi sudah kami periksa semuanya. Dan untuk pada siang hari ini kami akan melakukan gelar perkara. Sekaligus kami menunggu adanya hasil visum yang dikeluarkan dari rumah sakit. Untuk laporan yang ada, yang kami terima, laporan saat ini itu dari Bapak Kasipinsus Kejaksaan, yang dimana menurut beliau peduli terhadap adanya merasa rakyat kecil yang ditindas. Puluhan kios di Pasar Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar puluhan kios di lantai 2 Pasar Terong, Makassar pada Minggu malam, 5 Februari 2023. Api kemudian merambat ke bangunan kios yang berada di lantai 1. Warga dan pemilik kios berupaya memadamkan api meski dengan peralatan seadanya. Petugas damkar Kota Makassar yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 24 unit mobil pemadam kebakaran. Kejadiannya itu kurang lebih jam 21.00. Kalau itu apa yang terbakar dan lantai berapa? Yang terbakar di atas itu di lantai 2 penjual cakar dengan pecah belah kayak ember apa semua, panci-panci gitu ya, di lantai 2. Ini yang terbakar ini pas area tengah pasar atau seperti apa? Tengah pasar. Ya, di dalam. Itu lantai 2-nya jualan apa semuanya Pak? Dan lantai 1 itu apa? Di lantai 2 tuh kebanyakan penjual cakar semua. Iya, ada juga penjual emas, ada juga pecah belah kayak ember plat plastik apa semua. Apa Pak? Kalau lantai 1-nya apa itu? Di lantai 1 itu kebanyakan penjual pakaian juga di bawah. Iya. Pemadaman tadi Pak? Berlangsung sekitar kurang lebih 40 menit. Apa yang terbakar memang Pak? Jadi yang terbakar itu los barang pecah belah. Di lantai berapa Pak? Di lantai 2. Berapa unit? Ada berapa kios? Jadi jumlah kios yang terbakar itu 24 unit. 24. Kendalanya tadi Pak, proses pemadaman seperti apa? Kalau kendala, ya tidak ada kita dapat masalah kendala pemadaman. Untuk meningkatkan kunjungan wisata Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar memperkenalkan tagline baru. Tagline baru, Makassar Kota Makan Enak, diharapkan bisa mengundang wisatawan untuk datang dan menikmati kuliner khas Kota Daeng. Peluncuran tagline Makassar Kota Makan Enak digelar di salah satu mal di Jalan Urip Sumaharjo, Kota Makassar. Tagline ini diambil mengingat banyaknya kuliner khas Kota Makassar, di antara jalangkote, pisang ijo, hingga coto Makassar. Tagline ini juga diharapkan bisa meningkatkan promosi usaha kuliner pelaku UMKM di Kota Makassar. Yang diharapkan direspon oleh semua pihak, karena kepentingan ini juga kepentingan teman-teman juga, dan tentunya kepentingan kota kita. Dan makanya saya sampaikan tadi terima kasih atas respon ini. Harapannya ke mall-mall lain Pak atau ke memang kami lagi bikin kan Selasa depan baru kita mulai kick off semua setelah SK-nya ada semua kan, kita lagi bikin boardnya, bikin aplikasinya, baru kita kick off. Nah baru kita panggil semua untuk
ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang apa untuk mereka semua. Termasuk sisi perpajakan kita akan bikin undian tiap minggu, undian dari struk makanan. Itulah tadi 3 informasi berita populer pekan ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Takasimaya, terima kasih dan sampai jumpa.